Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Informasi yang Anda temukan adalah nomor 15. Penguasa kota kekacauan tersenyum dan berkata, tidak peduli kekuatan mana yang terlibat, pasti ada beberapa rahasia. Seperti penguasa alam semesta, manusia Sayaras juga memiliki penguasa alam semesta yang belum dipublikasikan. Petik 2. Jika Anda tidak termasuk, umat manusia kita memiliki 18 penguasa alam semesta. Perusahaan alam semesta virtual dan arena kapak raksasa kami masing-masing memiliki 5, aliansi mercenari alam semesta memiliki 4, dan bank pertama alam semesta dan bank galaksi semesta memiliki 18. Masing-masing memiliki 2 penguasa alam semesta. Yunhe mengangguk, ini sama dengan dugaan saya sebelumnya. Sebelumnya, perusahaan alam semesta virtual hanya mengungkapkan 4 penguasa alam semesta, dan penguasa alam semesta yang tersembunyi adalah penguasa kegelapan. Dengan Anda sekarang termasuk, perusahaan alam semesta virtual kami sekarang memiliki 6 penguasa alam semesta. Guru Kota Chaos tersenyum, Anda juga yang pertama di antara murid-murid saya yang mencapai penguasa alam semesta. Hahaha, setidaknya pada saat ini, aku akhirnya meraih kemenangan di depan adik laki-lakiku. Adik laki-laki, Yunhe mengangkat alisnya, dia mungkin adalah penguasa kegelapan. Saya memiliki 2 saudara laki-laki junior. Penguasa Kota Chaos tersenyum, tentu saja, 2 saudara laki-laki junior yang saya bicarakan adalah penguasa alam semesta. Jika kita memasukkan mereka yang bukan penguasa alam semesta, jumlahnya cukup banyak beberapa. Yunhe mengangguk, seperti diriku, aku punya banyak kakak laki-laki senior, tapi satu-satunya yang benar-benar ku kenal dan pernah berinteraksi denganku hanyalah Luo Feng dan Master Gui. Nenek moyang aslinya sungguh luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dialah pemimpin seluruh umat manusia. Ini adalah makhluk yang luar biasa. Merasakannya secara langsung jauh lebih mengejutkan dibandingkan saat pertama kali membaca bukunya. Belum lagi jagat maya telah memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi umat manusia. Dia telah mengajar 3 Master of the Universe dengan namanya, dan Lord of Chaos City dan Lord of Darkness keduanya adalah Master of the Universe tingkat kelima teratas. Bahkan manusia terkuat di alam semesta, pendiri kapak raksasa, menghormati leluhur asli sebagai tuannya dan menyebut dirinya murid leluhur asli. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan Anda kepada penguasa alam semesta dari perusahaan alam semesta virtual kami. Penguasa Kota Chaos tersenyum, yang pertama adalah penguasa Jalan Naga. Penguasa Jalan Naga adalah veteran paling awal di alam semesta virtual kami. Perusahaan telah mengambil peran penguasa alam semesta sejak dini, dan juga merupakan keberadaan yang sangat kuno. Yunhe mengangguk. Kedua, adik laki-lakiku, penguasa puncak es. Dia relatif tidak bisa didekati, sangat dingin, dan pendiam, tapi dia selalu melakukannya dengan baik dalam banyak hal penting. Yunhe mengangguk dalam karya aslinya, atau dilihat dari informasi yang dia temukan sendiri, karakter Lord of Ice Peak adalah seperti ini. Lord of Ice Peak adalah makhluk super yang pandai dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan dia termasuk dalam jajaran penguasa alam semesta tingkat 4 teratas. Dibandingkan dengan penguasa kota kekacauan, dia hanya sedikit lebih lemah. Di alam semesta yang luas, ini jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan kakak laki-laki Luo Feng lainnya, Kaisar Yan, murid tamu Gunung Duduk, dia bahkan lebih kuat. Yang ketiga juga, adalah adik laki-lakiku, penguasa kegelapan. Dia jarang ikut campur dalam urusan umat manusia kita, dan jarang muncul, dan bahkan hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Guru saat itu, sebuah rahasia, dia diam-diam telah menjadi penguasa alam semesta tanpa menyadarinya. Penguasa Kota Chaos juga terdengar agak sedih. Sampai batas tertentu, penguasa kegelapan dan Yunhe termasuk dalam kategori orang yang sama. Penguasa kegelapan, Yun, dia mengangguk. Kekuatan utama di alam semesta tidak mengetahui bahwa orang ini ada dalam ras manusia kita. Tentu saja, penguasa kegelapan sangat terkenal di alam semesta dan merupakan makhluk yang sangat kuat. Kekuatannya hampir sama berbeda dengan miliknya, Tuan. Haha, kekuatan besar di alam semesta bertemu dengan penguasa kegelapan di laut kosmik, dan mereka tidak tahu bahwa penguasa kegelapan sebenarnya milik ras manusiaku.
kata penguasa kota Chaos sambil tersenyum. Yang keempat adalah penguasa Yu. Penguasa kota Chaos terus memperkenalkan, sebelum Anda memasuki level teratas, di antara 5 master alam semesta di perusahaan alam semesta virtual kami, penguasa Yu ini adalah yang termuda. Terlebih lagi, dia adalah murid langsung dari adik laki-lakiku, penguasa kegelapan, dan satu generasi denganmu. Yun He juga tersenyum saat mendengar ini. Penguasa Yu ini adalah makhluk yang sangat arogan dan kuat dalam membunuh dan berkelahi. Tentu saja, kekuatannya sedikit lebih rendah dari penguasa puncak es, dan dia dapat dianggap sebagai penguasa alam semesta yang relatif kuat di alam semesta. Diperkirakan kekuatan tempurnya harus sebanding dengan Kaisar Yan, dan dia juga merupakan eksistensi teratas di tingkat ketiga. Murid adik laki-laki saya telah menjadi penguasa alam semesta. Sekarang, murid-murid saya juga telah menjadi penguasa alam semesta. Penguasa kota kekacauan tersenyum, mulai sekarang, perusahaan alam semesta virtual kami, ditambah Anda, akan memiliki 6 penguasa alam semesta. Tuan, jadi, saya akan memberi Anda tampilan yang bagus, kata Yun He sambil tersenyum. Haha, penguasa kota Chaos juga tertawa terbahak-bahak, aku akan memanggil mereka berempat sekarang untuk bertemu denganmu dan mengenal satu sama lain. Setidaknya, kita di alam semesta virtual harus berkumpul dulu. Yun. Dia tersenyum mengangguk. Ini normal, meskipun setiap orang termasuk ras manusia, mereka juga dekat satu sama lain. Umat manusia juga dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dan perusahaan alam semesta virtual secara alami dianggap sebagai kelompok kecil. Namun, kekuatan bertarung kelompok kecil ini sangat menakutkan. Penguasa kota kekacauan dan penguasa kegelapan termasuk di antara penguasa alam semesta yang tertinggi. Lord of Ice Peak dan Lord of Dragon World tidak jauh lebih lemah, keduanya termasuk dalam level keempat. Penguasa Yu, Yun He, termasuk generasi junior, seorang pemuda, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Belum lagi Yun He, dia masih belum memiliki gambaran konkret seberapa kuat dia sebenarnya. Bagaimanapun, Yun He jelas bukan yang terlemah di kelompok kecil ini. Energi mengerikan yang dapat disemburkan oleh kelompok kecil seperti itu, yang dapat disebut sebagai kekuatan tempur yang mewah, sangatlah mencengangkan. Yun He dan penguasa kota kekacauan sedang duduk di sana mengobrol sambil menunggu 4 orang lainnya tiba. Setelah beberapa saat, sesosok datang dari kejauhan. Dia adalah seorang pria jangkung dan ramping dengan lengkungan menghadap ke atas di setiap telinganya, seperti 2 sabit, dan sebuah mata di antara alisnya. Dia mengenakan satu set baju besi biru tua berbentuk sisik. Karena dia berada di alam semesta virtual, dia tidak membawa harta karun ikoniknya, Yu Ton. Penguasa Yu, sekilas Yun He mengenali orang itu dan segera berdiri untuk menyapa. Sebagai pendatang baru, Yun He tetap sopan bahkan di antara teman-temannya. Yun He, penguasa Yu Ho adalah orang kuat yang penuh dengan roh jahat, tapi kepribadiannya cukup terus terang. Saat dia melihat Yun He bangun, dia juga langsung berjalan mendekat dan merespon dengan keras dengan senyuman di wajahnya. Kakak senior Yu, kata Yun He sambil tersenyum. Ya, aku mendengar tentang rekormu. Kamu sangat bagus. Kamu bisa menekan penguasa serigala surgawi, jauh lebih baik dariku. Haha, Yun dia hanya bisa tersenyum. Segera, penguasa Yu berbalik dan membungkuk sedikit kepada penguasa kota Chaos, menunjukkan rasa hormat, paman. Meskipun pinggangnya hanya sedikit membungkuk, itu sudah cukup. Yu ada di sini, duduklah dulu. Penguasa kota Chaos mengangguk. Yun dia juga duduk. Begitu penguasa Yu duduk, dia tertawa dan berkata, Paman, sekarang perusahaan alam semesta virtual kita memiliki satu penguasa alam semesta lebih banyak daripada jumlah penguasa alam semesta di arena kapak raksasa. Haha, kapak raksasa arena cara para penguasa alam semesta memandang kita ketika mereka membuat keputusan sebelumnya, aku merasa sangat lucu sekarang ketika memikirkannya. Ini sangat menarik, sosok lain datang dari kejauhan, melihatnya setinggi gunung dengan tubuhnya yang seperti naga dan ekor naga yang menjulur, dapat diketahui bahwa orang yang datang adalah penguasa naga. Lord of Dragon World, sebagai pendatang baru dan junior, Yun Helian berdiri lagi. Yun He, penguasa jalan naga mengangguk. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihat orang-orang di Giant Axe Arena begitu tidak bahagia. Lord of Dragon World datang sambil tersenyum dan duduk. Dia tersenyum dan berkata kepada Yun He, kamu cukup kuat.
Segera setelah kamu dipromosikan menjadi penguasa alam semesta, kamu menekan dan menangkap penguasa serigala surgawi, dan membuat klan iblis membayar harga yang mahal, tukarkan untuk itu. Kali ini klan iblis kerugiannya sangat besar. Nilai gabungan harta itu setidaknya sama bagusnya dengan sepotong baju besi harta karun puncak. Petik 2. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Bukankah begitu? Istana Tianlang, yang terbaik di antara harta karun istana tingkat tinggi, nilainya sama dengan baju besi harta karun kelas atas. Klan iblis juga membayar baju besi harta karun tingkat atas lainnya. Ditambah dengan harta karun domain tingkat atas, nilainya setidaknya sebanding dengan senjata harta karun tipe serangan puncak. Jika digabungkan, nilainya hampir sebanding dengan sepotong baju besi harta karun puncak, bukan? Kali ini, klan iblis menderita kerugian besar. Penyebab kejadian tersebut sebenarnya disebabkan oleh raja tak terkalahkan dari klan iblis kecil, bagian dari tatanan warisan dewa binatang bumi dan langit. Tidak, harus dikatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh Luo Feng, penguasa alam. Benar saja, kemanapun dia pergi, sesuatu yang besar akan terjadi. Saat ini, nafas dingin memenuhi udara. Yunhe berbalik dan melihat. Itu adalah pria berambut perak dengan pelipis abu-abu, mengenakan baju perang kuno dengan noda darah. Ini adalah pria yang sangat tampan. Dilihat dari penampilannya saja, setidaknya di antara 6 master alam semesta dari Virtual Universe Company, Ice Peak Master adalah yang paling tampan. Dan itu juga sesuai dengan estetika umat manusia secara keseluruhan. Ini adik laki-lakiku, penguasa puncak es, kata penguasa kota kekacauan. Yunhe mengangguk, berdiri dan menyapa, penguasa puncak es. Penguasa puncak es mengangguk sedikit sebagai tanggapan, berjalan mendekat dan mengangguk kepada penguasa kota kekacauan, lalu langsung duduk. Segera, dia melirik ke arah penguasa jalan naga dan penguasa Yu. Penguasa jalan naga dan penguasa Yu mengangguk sedikit saat mereka melakukan kontak mata dengannya. Penguasa puncak es cukup dingin. Yunhe duduk dan berpikir sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh di kejauhan datang. Sebelum sosok itu terlihat jelas, aura gelap jahat memenuhi udara. Melangkah keluar dari aliran udara kacau yang tak ada habisnya, sosok itu sudah terlihat jelas. Dia hanya ditutupi dengan jas hitam, dan di dalam jas hitam itu ada baju besi aneh yang merupakan kombinasi perak dan hitam. Dia memiliki kepala botak dan kulit seputih batu giok. Ada pola rahasia hitam yang sangat aneh dan rumit di kepala. Matanya memandang siapapun yang dilihatnya, seolah-olah seekor ular berbisa di kegelapan sedang meludahkan pesan di belakang leher seseorang. Bahkan ruang dan waktu di sekitarnya pun terpengaruh olehnya, dan seluruh ruang dan waktu jatuh ke dalam suasana yang aneh. Adik laki-laki, penguasa kota kekacauan berbicara. Kakak senior, penguasa kegelapan berbicara. Yunhe tiba-tiba terkejut, dia tiba-tiba menemukan kesenjangan antara dirinya dan keberadaan seperti penguasa kota kekacauan dan penguasa kegelapan. Artinya, kemauan sadar, kesadarannya sedikit terpengaruh oleh penguasa kegelapan barusan. Kesadaran akan kemauan Yunhe telah mencapai tingkat penguasa alam semesta, dan jika dapat sedikit terpengaruh, itu berarti kesadaran akan kemauan pihak lain berada pada tingkat dewa sejati. Penguasa kegelapan, Yunhe Lian berdiri dan menyapa. Ya, penguasa kegelapan mengangguk, berjalan mendekat dan langsung duduk. Sejak itu, 6 master alam semesta dari perusahaan alam semesta virtual telah berkumpul. Di antara 6 penguasa alam semesta yang hadir di sini, yang paling kuat adalah penguasa kota kekacauan dan penguasa kegelapan. Dengan penguasa kota chaos yang duduk di sana, area tersebut dipenuhi dengan kedamaian, kemurahan hati, dan ketenangan tanpa akhir. Daerah di mana penguasa kegelapan berada dipenuhi dengan kegelapan tak berujung, begitu jahat hingga membuat hati orang bergetar. Keduanya adalah nafas yang sangat berlawanan, dan keduanya sepenuhnya setara. Kamu layak untuk bisa mengajari Tuanmu Hulk. Yunhe berkata diam-diam, aku masih sedikit lebih lemah dari mereka sekarang. Petik 2. Bagaimanapun, Yunhe hanya kuat berdasarkan tubuh dewanya. Selebihnya, metode rahasia paling kuat dari penguasa alam semesta adalah penguasa alam semesta, penghancuran ruang dan waktu. Ini adalah metode rahasia paling kuat yang diberikan oleh kehendak alam semesta asli. Penghancuran ruang dan waktu hanyalah metode rahasia tingkat keempat. Adapun eksistensi seperti penguasa kota kekacauan dan penguasa kegelapan, mereka pada dasarnya menggunakan teknik rahasia tingkat kelima.
Metode rahasia fusi paling kuat dari penguasa alam semesta. Belum lagi harta karunnya, makhluk seperti ini pasti memiliki harta karun tertinggi yang dimilikinya. Kesadaran kemauan juga kuat. Satu-satunya orang di Yunhe yang lebih kuat dari mereka adalah fondasi tubuh dewa. Mungkin baju besi pemakan skala lebih baik lagi. Setelah perbandingan seperti itu, perbedaannya terlihat jelas. Tentu saja, jika terjadi perkelahian, penguasa kegelapan tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Yunhe bisa mengalahkan penguasa kota Chaos, dan mereka mungkin tidak akan berdaya melawan Yunhe. Dengan kata lain, kekuatanku saat ini berada di level teratas dari level keempat, hampir tidak sebanding dengan level kelima. Yunhe berpikir dalam hati, dan memiliki perkiraan kasar. Penguasa kegelapan memandang Yunhe, kakak senior, apakah ini muridmu Yunhe? Dilihat oleh penguasa kegelapan, Yunhe merasa seolah-olah sebuah lagu jahat terus-menerus bergema di benaknya, membuatnya masyarakat bisa terkena dampaknya jika mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jika aliran ilusi menembus tanpa disadari dan membawa orang lain ke dalam ilusi, maka penguasa kegelapanlah yang tidak menyembunyikannya sama sekali dan muncul secara terbuka. Semua orang tahu tentang pengaruhnya yang tidak terlihat, tetapi sulit untuk menghilangkannya. Yunhe sedikit mengernyit. Pengaruhnya sepertinya sudah mengakar di pikirannya dan tidak bisa dihilangkan apapun yang terjadi. Ini sangat tidak nyaman. Jika dalam pertarungan, dalam kondisi ini pasti akan mempengaruhi performa kekuatan. Yunhe, aku telah bertemu pamanmu, kata penguasa kota Chaos. Begitu suaranya keluar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi lembut, menyapu bersih hantu-hantu jahat sebelumnya. Yunhe tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi jernih dan merasa jauh lebih baik. Sungguh menakjubkan. Saya telah bertemu paman saya, kata Yunhe. Kudengar kamu telah berlatih kurang dari 20.000 tahun. Penguasa kegelapan memandang Yunhe dengan hati-hati, seolah memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, sungguh luar biasa kamu bisa mencapai level ini waktu yang sangat singkat. Semua orang mengangguk sedikit, sungguh luar biasa. Sulit bagi mereka untuk mempercayai keajaiban ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yunhe hanya bisa tersenyum. Oke, mari kita mulai berbisnis. Penguasa kota Chaos meliriknya, sekarang, 6 master alam semesta dari perusahaan alam semesta virtual kita berkumpul bersama. Kegelapan, dan dunia bawah semuanya hadir. Tuan Hou dan Yunhe menoleh dan mendengarkan apa yang dikatakan penguasa kota kekacauan. Dalam hal kekuatan dan status, penguasa kota kekacauan secara alami adalah pemimpin alam semesta virtual. Mampu melahirkan satu lagi penguasa alam semesta adalah berkah bagi silsilah saya di alam semesta virtual, dan juga berkah bagi umat manusia saya. Penguasa kota kekacauan tersenyum dan berkata, dan murid saya ini adalah pada tingkat genetik yang sempurna. Dengan kata lain, dia memiliki kekuatan paling kecil. Mereka semua sebanding dengan penguasa alam semesta tingkat keempat. Dan kemampuan bertahan hidup mereka juga berada di tingkat teratas. Penguasa kegelapan, penguasa jalan naga, penguasa puncak es, dan penguasa Yu semua memandang Yunhe dengan heran. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahuinya di dalam hati mereka. Tak heran, Yunhe mampu membunuh Lord Tianhua yang mengenakan baju zirah harta karun tingkat tinggi selama menjadi penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta begitu kuat begitu dia melangkah ke dalamnya, bahkan eksistensi seperti penguasa Sirius secara tak terduga dikalahkan. Jadi begitu, mereka semua tahu apa yang diwakili oleh tingkat genetik sempurna. Yang pertama adalah tubuh dewa, yang tingginya lebih dari 90.000 km dan tingginya hampir 100.000 km. Ini saja melampaui semua orang yang hadir. Lalu ada metode rahasia bawaan yang paling kuat, yang juga berada di tingkat keempat. Tidak perlu susah payah menciptakannya sendiri, kehendak alam semesta yang asli langsung diberikan, dan dilakukan dalam satu langkah. Selain itu, jika harta karun di tubuhnya tidak buruk, dia pasti bisa disebut penguasa alam semesta tingkat 4 teratas. Makhluk seperti penguasa puncak es dan penguasa jalan naga bahkan sedikit lebih kuat. Yunhe, penguasa Gua Hun, tersenyum dan mengangguk. Yunhe sama sekali tidak merasa kecewa ketika guru dari penguasa kota Chaos mengatakan ini secara langsung. Dia tahu betul bahwa status dicapai melalui kekuatan. Yunhe telah berlatih kurang dari 20.000 tahun, jadi dia telah menjadi penguasa alam semesta dengan begitu cepat.
Pasti ada penjelasan yang masuk akal kepada dunia luar. Mulai sekarang, alam semesta virtual menjadi sangat kuat. Dalam kelompok kecil ini, kekuatannya setara dengan Lord of Ice Peak dan Lord of Dragon World, atau bahkan sedikit lebih kuat, dan itu bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, dia sekarang telah melampaui apa yang disebut tingkat genetik sempurna dan telah sedikit mengungkap metodenya. Ditambah dengan rekor penindasan penguasa Sirius, status dalam kelompok kecil ini akan terlihat jauh berbeda. Tidak ada yang tahu bagaimana Yunhe menekan penguasa serigala surgawi, termasuk penguasa kota kekacauan. Tapi semua orang pasti sudah bisa menebaknya, itu pasti semacam metode khusus. Semua ini adalah bukti kekuatan. Yunhe, senyuman langka muncul di wajah penguasa kegelapan, tubuh sucimu sangat besar, kemampuan bertahan hidupmu adalah yang terbaik. Dan ditambah dengan metode rahasia bawaan yang paling kuat, ini cukup bagimu untuk mendominasi alam semesta. Semua orang Yunhe dan Yunhe tersenyum dan mengangguk. Sungguh, tubuh dewa yang panjangnya hampir 100.000 kilometer memastikan kemampuan bertahan hidup. Di alam semesta yang luas, kecuali makhluk istimewa yang sangat langka seperti gunung berapi Li dan pohon dunia, tubuh dewa yang jaraknya hampir 100.000 kilometer sudah sangat langka. Tubuh dewa semacam ini, dipasangkan dengan pelindung harta karun terbaik, pada dasarnya dapat dianggap abadi di alam semesta asli. Saat melawan musuh, Anda dapat membakar tubuh dewa Anda tanpa ragu-ragu dan bersaing dengan musuh. Ditambah dengan metode rahasia bakat terkuat, kekuatan serangannya mencapai level keempat. Cukup untuk menjangkau alam semesta. Penguasa kota kekacauan tersenyum dan berkata, pertemuan tingkat tertinggi umat manusia akan segera diadakan. Sebelum itu, Yunhe, apakah Anda punya rencana untuk gelar penguasa alam semesta? Dari penguasa alam semesta, Yunhe setelah memikirkannya beberapa saat, dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Yang mulia lubang hitam hanyalah sebutan yang diberikan oleh ras alien ketika Anda berada di agama dewa leluhur. Sekarang semua ras di alam semesta memanggil Anda penguasa lubang hitam. Anda dapat menggunakan gelar penguasa lubang hitam, atau Anda dapat mengubahnya sendiri. Penguasa kota kekacauan berkata, setelah menjadi penguasa alam semesta, Anda mungkin memiliki beberapa ide sendiri, begitu banyak penguasa alam semesta yang akan mengubah nama mereka sendiri. Seperti saya dipercaya oleh guru saya untuk bertanggung jawab atas alam semesta asli dan kota kekacauan. Biarkan saya selalu mengingat instruksi guru, jadi saya mengubahnya menjadi penguasa kota kekacauan. Yunhe mengangguk. Ketika beberapa master alam semesta lemah, seperti di level pertama atau kedua, mereka tidak berani menggunakan gelar yang terlalu keterlaluan atau sombong. Hal ini akan menimbulkan rasa jijik atau ketidaksenangan di pihak sebagian makhluk lain. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan kekuatan diri sendiri, ambisi dan tujuan juga akan berubah, dan pergantian gelar alam semesta adalah hal yang wajar. Judul, Yunhe sedikit mengernyit dan berpikir. Memberi nama pada hal semacam ini memang menjadi masalah besar baginya. Dia yang terburuk dalam hal ini, tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Misalnya, beberapa orang berkuasa akan diberi nama berdasarkan senjata yang mereka kuasai atau harta tertentu yang mereka banggakan. Ada pula yang untuk memperingati kampung halaman atau obsesi tertentu di hati. Ada pula yang murni demi ambisi dan tujuan. Jangan khawatir, kamu bisa memikirkan gelar itu secara perlahan dan hati-hati. Penguasa kota Chaos berkata, karena setelah ras manusia kita diumumkan, semua ras di alam semesta akan menghormati gelarmu dan akan memanggilmu dengan gelarmu di masa depan, tapi kamu tidak bisa mengubahnya sesuka hati. Jika tidak terjadi apa-apa, gelar ini mungkin akan tetap bersamamu untuk waktu yang lama. Yunhe berkata sambil tersenyum, aku akan memanggilnya penguasa. Hundong mencapai tingkat tersebut, dia secara tidak sengaja menciptakannya dan menamakannya lubang campuran. Ketika dia menembus tingkat kosmik, lubang campuran tersebut bergabung dengan lubang hitam kecil di dalam tubuh. Sejak saat itu, lubang campuran tersebut berhubungan erat dengan dirinya sendiri dan tidak lagi dibedakan satu sama lain. Sebut saja dia penguasa Gua Meringkuk. Penguasa Gua Meringkuk, 5 penguasa alam semesta yang hadir bernyanyi sejenak, lalu mengangguk. Judul hanyalah kode nama, jika Anda memutuskan sendiri judulnya, orang kuat lainnya umumnya tidak akan ikut campur dan akan menunjukkan rasa hormat. Kecuali jika memang terlalu tidak enak untuk didengarkan,
atau Anda mempunyai pantangan, Del. Misalnya, jika Anda menjadi penguasa penghancur manusia atau penguasa penghancur iblis, secara alami Anda akan membuat yang kuat seperti ras manusia atau ras iblis tidak puas, dan mereka akan membunuh Anda. Secara umum, selama tidak melanggar tabu, tidak peduli betapa anehnya gelar Anda, dan semua orang akan menghormati Anda. Oke, kalau begitu penguasa keenam alam semesta virtual kita adalah penguasa lubang kacau. Penguasa kota Chaos membuat keputusan, dan kemudian tiba-tiba berdiri, ayo pergi dan temui pendiri alam semesta virtualku. Petik 2. Leluhur asli. Hati Yunhe tergerak. Yunhe telah lama mendambakan keberadaan rahasia yang menantang surga seperti alam semesta virtual. Akhirnya, kita bisa melihatnya secara nyata. Ayo kita temui gurunya. Penguasa kegelapan juga berdiri. Temui gurunya. Penguasa puncak es juga berdiri. Tiba-tiba, 6 penguasa alam semesta terbang langsung menuju aliran udara kacau tak berujung yang tinggi di langit, dan terus bergerak maju di sepanjang aliran udara kacau tak berujung. Yunhe, penguasa kota Chaos berkata sambil terbang, aku, kegelapan, dan Bing Feng semuanya adalah murid guru. Guru telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Jika bukan karena guru, itu umat manusia tidak akan menjadi ras puncak dengan mudah, bahkan pendiri kapak raksasa diajari oleh gurunya dan menerima kebaikannya. Dia adalah orang terkuat pertama di alam semesta yang lahir dalam ras manusiaku. Karena dia, aku, kegelapan, Bing Feng, menjadi seperti sekarang ini. Penguasa. Naga terbang di sebelahnya juga berkata, aku juga telah menerima bimbingan dari seniorku. Dia tahu bahwa mulai hari ini, dia benar-benar telah mengetahui informasi yang sangat rahasia dari umat manusia. Nenek moyang asli, keberadaan ini, baik di alam semesta asli atau di laut kosmik, tampaknya termasuk dalam keberadaan yang tabu. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda bahkan tidak akan dapat mengakses rahasia level ini. Guru, nama saya, Yuan. Penguasa kota kekacauan berkata, saat itu, umat manusia kita hanyalah ras yang kuat. Di bawah kepemimpinan guru, ia terus tumbuh dan berkembang. Guru melakukan perjalanan melintasi alam semesta, mengembara ke laut kosmik, membunuh banyak orang, dan mendapatkan ketenaran tanpa akhir. Kekuatan umat manusia kita terus berkembang. Di alam semesta asli, ada banyak orang terkuat di alam semesta, tetapi gurunya tidak ada bandingannya. Orang terkuat di alam semesta lain tidak bisa bertemu dengan gurunya. Saya hanya bisa menjauh dan tidak berani menyinggung perasaan. Bahkan di alam semesta, reputasi guru adalah yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menandingi gurunya. Ada jejak kekaguman di mata penguasa kota Chaos. Sepertinya mengingat kejadian tahun itu. Penguasa kegelapan, penguasa puncak es, dan penguasa jalan naga juga terdiam, dan mereka semua sepertinya tenggelam dalam kenangan tahun itu. Yunhe menarik napas. Penindasan sejati suatu era tidak terkalahkan. Apakah ini versi lemah dari Kaisar Kesunyian Abadi? Saat itu, umat manusia kita adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Bahkan sekte Dewa Leluhur, yang dijaga oleh kehendak asli alam semesta, tidak ingin mengacaukan umat manusia kita. Ras adalah yang paling kuat. 6 orang kuat itu terbang di udara, dan aliran udara kacau di sekelilingnya terus berpisah dan menutup. Ada keheningan, hanya suara penguasa kota Chaos. Yun dia merasakan kekaguman di dalam hatinya. Sungguh makhluk yang menantang surga. Alam semesta asli dan bahkan lautan kosmik dapat dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Orang terkuat lainnya di alam semesta akan menjauh darinya ketika mereka melihatnya, tidak berani menyinggung atau memprovokasi dia. Kami di sini, tiba-tiba penguasa kota Chaos berkata. Aliran udara kacau tak berujung di sekitarnya menjadi lebih tipis, dan di kejauhan kehampaan tak berujung, ada sebuah patung megah yang seolah tak ada habisnya. Leluhur asli, Yun He mendongak, dikelilingi oleh arus udara kacau yang tiada habisnya, terdapat patung-patung menjulang tak berujung yang tidak diketahui seberapa tingginya. Ada fluktuasi hukum yang tak ada habisnya di udara. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kilat, cahaya. Ruang waktu, langit emas, langit kayu, langit air, langit api. Banyak hukum dan bahkan fluktuasi hukum fusi semuanya melonjak keluar dari patung yang tak ada habisnya. Dan itu semua adalah aturan yang lengkap. Lihatlah patung menjulang tak berujung ini. Dalam keadaan linglung,
Yunhe merasa seolah-olah telah melihat kehendak asli alam semesta. Ya Tuhan, meskipun dia telah membuat banyak spekulasi dan persiapan dalam pikirannya, pada saat ini, mengalaminya dengan matanya sendiri dan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Yunhe jelas terkejut, dia hampir berlutut. Sangat mengejutkan, itu keterlaluan, satu orang dapat memahami begitu banyak hukum. Apa konsep ini? Selama ada sesuatu di alam semesta aslinya, dia bisa melakukannya. Ini benar-benar mesum. Yunhe mendongak, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang lain selain rasa hormat dan kekaguman di hati saya. Penguasa kota kekacauan, penguasa kegelapan, dan penguasa puncak es ada di depan. Penguasa Longsing, penguasa Yuwu, dan penguasa Hundong Yunhe ada di belakang. 6 sosok terbang di udara menuju patung menjulang tak berujung. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, saat Anda mendekat, patung menjulang tak berujung itu secara alami menjadi lebih jelas, dan fluktuasi hukum yang melonjak menjadi lebih jelas. Makhluk terhebat dalam sejarah umat manusia, makhluk terkuat di alam semesta primitif dan bahkan laut kosmik. Yunhe melihat patung yang menjulang tinggi itu dari kejauhan, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum dan kekaguman di hatinya. Eksistensi yang begitu hebat sungguh mustahil untuk tidak dikagumi. Ciptakan alam semesta virtual, memaksa semua orang terkuat di alam semesta untuk menjauh darinya. Pimpin umat manusia untuk mengatasi rintangan sepenuhnya, terus tumbuh lebih kuat, dan jadilah ras tertinggi. Pada puncaknya, bahkan sekte dewa leluhur tidak mau memprovokasi manusia. Ini semua adalah pencapaian luar biasa. Apakah ini Yuan? Yunhe mengamati dalam diam. Ternyata dia adalah seorang pria bertubuh agak kurus yang mengenakan jubah putih sederhana dan sedang tersenyum. Senyumannya adalah kesempurnaan yang mampu menahan segalanya. Hanya dengan melihat patung itu dari kejauhan dan senyuman di wajahnya membuat pikiran Yunhe benar-benar damai. Semacam kehangatan, seolah kembali ke pelukan ibu, memenuhi hatiku. Matanya seolah melihat segala sesuatu di alam semesta tanpa batas, dan tidak ada apapun yang tidak dia ketahui. Dia memiliki sosok yang agung dan berdiri tegak dan tinggi. Hukum alam semesta yang tak ada habisnya beroperasi dengan dia sebagai intinya. Ini juga merupakan tempat inti asli dari alam semesta virtual. Guru, penguasa kota kekacauan, penguasa kegelapan, dan penguasa puncak es semuanya berhenti. Di belakang mereka, penguasa Longsing, penguasa Yuwu, dan Yunhe juga berhenti. Penguasa kota kekacauan membungkuk dan berkata, penguasa alam semesta yang lain telah lahir dalam silsilah alam semesta virtual saya. Dia juga murid saya, namanya adalah penguasa Gua Hadel, Yunhe. Hari ini saya membawanya ke sini untuk bertemu dengan guru. Yunhe, penguasa kota Chaos menoleh untuk melihat ke arah Yunhe dan berkata, salam untuk tuanmu. Yunhe segera melangkah maju, berjalan ke sisi penguasa kota Chaos, dan memberi hormat dengan hormat. Yunhe membayar penghormatan kepada guru legendaris ini, justru karena aslinya umat manusia bisa bangkit. Bahkan pendiri Giant Axe pun dibimbing olehnya. Alam semesta virtual juga diciptakan olehnya, memungkinkan manusia mengambil manfaat dan manfaat tanpa henti. Jika bukan karena Yuan, sejarah seluruh umat manusia akan berubah, termasuk bumi. Murid diperintahkan oleh guru. Penguasa kota kekacauan menatap patung megah itu, matanya berkedip dengan warna khusus. Jaga kota kekacauan dan lindungi kami manusia, selama bertahun-tahun tanpa akhir, kami tidak berani mengendur. Petik 2. Sekarang Yunhe telah menjadi penguasa alam semesta. Kekuatan kemanusiaanku semakin kuat. Aku percaya umat manusiaku akan menjadi semakin kuat. Penguasa kegelapan dan penguasa puncak es juga membungkuk dan berbicara dengan lembut, tetapi suara mereka benar-benar terhalang dan tidak terdengar apa-apa. Suasana di depan patung ini terkesan sangat menyedihkan. Suasana tak kasat mata ini mempengaruhi 6 penguasa alam semesta yang hadir. Bahkan penguasa kegelapan yang jahat. Tuan Yu yang sombong dan penuh aura jahat itu seperti anak yang penurut. Yunhe juga berdiri di sana dengan tenang, menonton dalam diam. Setelah beberapa saat, murid, silakan pergi. Penguasa kota kekacauan membungkuk. Penguasa alam semesta lainnya juga membungkuk, lalu terbang di udara. Aliran udara tetap ada, dan ke-6 sosok mereka menghilang ke dalam aliran udara yang kacau. Patung-patung yang megah dan tak ada habisnya berdiri di sana, sama seperti di era tanpa akhir. Namun mata patung itu bergerak pelan,
dan melirik ke tempat keenam sosok itu menghilang. Sebuah suara samar terdengar, "Tuan Gua Kekacauan, Yunhei." Enam sosok terbang dalam aliran udara yang kacau. Yunhei masih terguncang di hatinya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Rencananya sejak awal adalah untuk mendapatkan pengakuan atas 10 hukum asli alam semesta. Setelah dia melangkah menjadi penguasa alam semesta, dia menghabiskan waktu untuk memahami sepenuhnya 10 hukum asli tersebut. Kemudian, ambil jalur integrasi 10 hukum asli. Akhirnya mencapai hukum kekacauan. Jalan ini tidak diragukan lagi merupakan jalan yang sangat sulit. Namun, baru hari ini, dia melihat keberadaan alternatif yang hebat. Asli, meskipun dia tidak mengikuti jalur hukum kekacauan, itu hanya karena tidak ada yang membimbingnya. Faktanya, arahnya sudah benar. Pahami sepenuhnya 10 hukum asli alam semesta. 8 prinsip fusi telah dipahami sepenuhnya. Bisa disebut inkarnasi dari asal mula alam semesta yang asli. Faktanya, setelah mencapai titik ini, saya sudah jauh melampaui orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan alam semesta. Hukum kekacauan sudah setengah hilang. Selama dia mengintegrasikan 10 hukum asli secara lengkap dan sempurna, itu akan menjadi kekacauan. Nenek moyang asli saat ini dapat disebut sebagai asal mula alam semesta lain. Bukankah alam semesta maya merupakan eksistensi besar yang mirip dengan alam semesta asli lainnya? Di alam semesta virtual, segala sesuatu dapat disimulasikan, dan hukum apapun dapat dikembangkan dan dipahami. Hukum dapat dirasakan di alam semesta maya, bukankah alam semesta maya ini setara dengan asal mula alam semesta lain? Ini seperti ilusi iblis terkuat di alam semesta. Ilusinya juga memungkinkan orang untuk berlatih. Bahkan membuat orang merasa tidak ada perbedaan dengan kenyataan, dan tidak mungkin membedakan antara kenyataan dan fantasi. Namun, hanya sedikit orang terkuat di alam semesta yang dapat menampilkan ilusi seperti itu. Apalagi aturan kultivasi harus dipahami oleh orang terkuat di alam semesta. Selain itu, dibutuhkan banyak energi bagi orang kuat untuk berlatih ilusi dan menggunakan keberadaan ilusi tersebut. Alam semesta virtual yang diciptakan oleh Yuan bukanlah ilusi. Hal ini dapat memungkinkan banyak orang untuk memasuki alam semesta virtual pada saat yang sama, mempertahankan budidaya orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan orang bijak dan penguasa alam semesta dapat memahami hukum, mempraktikkan teknik rahasia, Del. Jika Dewa Iblis Suzen memberikan ilusi dan mengizinkan begitu banyak orang berlatih ilusi pada saat yang sama, Dewa Iblis Suzen mungkin tidak dapat bertahan sedetik pun dan akan tersedot hingga kering. Menurut karya aslinya, alam semesta virtual sebenarnya hampir tidak mengonsumsi energi. Sama seperti alam semesta aslinya, energi bisa bersifat abadi. Metode rahasia yang mencakup seluruh alam semesta asli hampir tidak menghabiskan energi dan menghasilkan energi abadi. Yunhei dan 6 lainnya kembali ke Pulau Guntur. Setelah beberapa saat, kemudian saya menerima email dari pendiri Giant Axe. Biarkan Yunhei dan yang lainnya menghadiri pertemuan tingkat tertinggi umat manusia. Ada 2 jenis pertemuan tertinggi umat manusia. Penguasa kota Chaos berkata sambil tersenyum, salah satunya adalah pertemuan tertinggi berskala besar, yang akan dihadiri oleh semua orang bijak alam semesta, penguasa alam semesta, dan orang-orang terkuat di alam semesta. Pertemuan tertinggi berskala besar semacam ini, umumnya itu semua adalah peristiwa besar, atau peristiwa besar yang mempengaruhi kepentingan penguasa alam semesta. Petik 2. Adapun peristiwa penting lainnya yang melibatkan kelompok etnis, adalah pertemuan tingkat tertinggi kelompok etnis biasanya diadakan oleh penguasa alam semesta. Orang-orang terkuat di alam semesta ikut serta. Karena diadakan oleh pendiri kapak raksasa, maka disebut juga konferensi kapak raksasa. Yunhei mengangguk. Sekalipun penguasa alam semesta menghadiri pertemuan tertinggi semacam ini, mereka hanya mendengarkan pengumuman penguasa alam semesta, dan mereka tidak berhak berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Pengambil keputusan yang sebenarnya adalah penguasa alam semesta dan yang terkuat di alam semesta. Oleh karena itu, pertemuan tertinggi ini adalah jiwa dan memutuskan semua peristiwa besar dalam klan. Otoritasmu telah ditingkatkan, dan kamu dapat berteleportasi langsung ke kuil kapak besar. Penguasa kota Chaos berkata, pertemuan kapak besar akan diadakan di kuil kapak besar. Ya, lokasi di mana teleportasi dimungkinkan. Lagi. Ayo pergi, kata penguasa kota Chaos. Segera,
6 penguasa alam semesta virtual menghilang di Pulau Guntur dalam sekejap. Kegelapan tak berujung, dengan bintang-bintang redup berkelap-kelip di kejauhan. Sebuah kuil sederhana digantung di udara. Di ruang terbuka yang tidak terlalu besar di depan candi terdapat meja batu panjang. Di tempat duduk utama meja batu panjang hanya terdapat kursi batu. Di kedua sisinya terdapat deretan kursi batu. Saat ini, sosok-sosok jangkung sudah duduk di kursi batu tersebut. Yunhe ini, aku sangat optimis tentang dia ketika dia pertama kali memasuki periode Master Alam. Tidak, dia sudah duduk bersama kita begitu cepat. Hei, ribuan tahun yang lalu, Yunhe akan menjelajahi alam misterius leluhur. Ketika kita bersama-sama dikepung dan ditindas oleh semua ras di alam semesta, saya ingat Andalah yang berteriak paling keras. Anda berteriak saat itu, orang yang disebut jenius seperti ini yang tidak tahu apa-apa tentang dunia tidak layak membuang-buang energi membalikkan waktu dan ruang dan bangkit kembali setelah kematian. Alam semesta lain. Saya hanya tidak sabar, hanya berbicara. Para penguasa alam semesta ini berbicara satu sama lain. Mereka terbagi menjadi beberapa faksi, saling mengolok-olok atau berdebat. 6 sosok muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka adalah 6 penguasa alam semesta virtual yang dipimpin oleh penguasa kota kekacauan. Kekacauan, kalian ada di sini. Kekacauan, penguasa alam semesta yang datang lebih dulu hampir selalu memanggil penguasa kekacauan terlebih dahulu. Lagi pula, dalam hal status di antara umat manusia, orang dengan status tertinggi tidak diragukan lagi adalah pendiri kapak raksasa dan leluhur asli yang secara permanen ditekan oleh kehendak asli alam semesta. Selain keduanya, penguasa kota kekacauan yang secara permanen menjaga kota kekacauan di alam semesta awal diikuti dengan cermat dan secara alami dihormati. Darkness, kamu di sini juga. Jarang sekali melihatmu muncul. Aku tidak menyangka kamu ada di sini juga, Darkness. Sudah banyak pertemuan dan aku belum melihatmu muncul. Petik 2. Haha, Yunhe, itu luar biasa. Yunhe, bagus sekali. Saya sudah lama tidak puas dengan penguasa serigala surgawi. Sungguh melegakan. Petik 2. Di saat yang sama, 6 penguasa kota Chaos juga duduk. 6 penguasa alam semesta virtual duduk berjajar. Penguasa kota Chaos paling dekat dengan kursi utama, diikuti oleh penguasa Dragon Walk, penguasa kegelapan, penguasa puncak es, penguasa Yu, dan penguasa Yu, penguasa kekacauan. Yunhe duduk dan diam-diam mengamati penguasa alam semesta lainnya, sambil menanggapi dengan rendah hati. Saat dia berbicara, matanya menyapu penguasa alam semesta. Orang-orang yang hadir ini sudah merupakan ras manusia tingkat tertinggi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yunhe dia melihat begitu banyak penguasa alam semesta berkumpul bersama. Silsilah medan pertarungan kapak raksasa dipimpin oleh pendiri kapak raksasa, dan biasanya dipimpin oleh penguasa emas virtual. Dia juga guru sementara Hong. Dia biasanya bertanggung jawab untuk membimbing pelatihan Hong, dan dia bahkan menciptakan keberadaan monumen kekacauan Tianshu. Yunhe memandangnya dan melihat bahwa penguasa Sujin tinggi dan tinggi, dengan rambut emas panjang yang mempesona, senyuman, dan alis panjang yang menjuntai ke dadanya. Dalam hal sikap, dia adalah sangat mirip dengan penguasa kota kekacauan. Aliansi Tentara Bayaran Kosmik dipimpin oleh Tuan Huangjian. Penguasa Huangjian adalah makhluk berwujud ganas dengan sisik rumit di sekujur tubuhnya dan 3 tanduk tajam di kepalanya. Sekilas, dia terlihat seperti binatang humanoid. Aura yang merasuki tubuhnya juga sama mendominasi. Bank pertama alam semesta dipimpin oleh Lord Kingdong. Lord Kingdong mengenakan baju besi Cian dan jubah Cian. Pola rahasia rumit pada jubah itu membentuk pola binatang asing yang indah. Gambar binatang aneh itu bukan milik salah satu dari 8 dewa binatang. Cosmic Galaxy Bank dipimpin oleh Master Penggong. Yun dia akhirnya melihat ke arah Master Penggong. Penguasa Penggong terlihat sangat gemuk. Dia memiliki kepala botak dan janggut panjang. Dilihat dari auranya, dia mungkin yang terlemah di antara penguasa alam semesta yang ada. Tapi Yunhe tahu bahwa penguasa Penggong berada di peringkat teratas di antara penguasa alam semesta dalam umat manusia. Dia juga merupakan penguasa alam semesta tingkat kelima, sebanding dengan penguasa kota Chaos. Penguasa alam semesta sedang berdiskusi dan mengobrol di permukaan, tapi diam-diam mereka juga mengamati Yunhe dengan cermat.
Mereka juga sangat penasaran dengan monster legendaris ini. Setelah beberapa saat, Yunhe telah melihat semua penguasa alam semesta yang hadir satu persatu. Umat manusia benar-benar kuat. Yunhe hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Ada banyak penguasa alam semesta di tingkat keempat, dan ada juga beberapa di tingkat kelima. Alam semesta yang luas, mereka dianggap sangat tinggi. Ras manusia terbagi menjadi 5 garis. Sekarang tampaknya garis alam semesta virtual adalah yang terkuat, terutama 3 murid yang diajar oleh leluhur asli, guru kota Chaos, penguasa kegelapan, semuanya berada di tingkat kelima, dan penguasa puncak es berada di tingkat keempat. Teratas, penguasa jalan naga juga berada di tingkat keempat. Penguasa Yu terlemah juga merupakan tingkat teratas dari tingkat ketiga. Level, dalam hal kualitas, dunia maya jauh lebih maju. Pada saat ini, pendiri kapak besar akhirnya muncul untuk terakhir kalinya. Dengan rambut acak-acakan, seorang pria buas raksasa muncul di kursi utama. Tiba-tiba, para penguasa alam semesta terdiam, dan sikap mereka penuh hormat. Yunhe juga memiliki ekspresi hormat di wajahnya, tapi dia melihat pria raksasa buas ini dari sudut matanya. Pria buas raksasa itu mengangguk sedikit ke arah Yunhe, dengan senyuman di bibirnya. Yunhe, ini pertama kalinya kita bertemu. Pendiri kapak raksasa, Yunhe juga berteriak dengan hormat. Pada saat yang sama, saya juga memanfaatkan kesempatan untuk melihat lebih dekat pendiri kapak raksasa. Pada pandangan pertama, dia memang terlihat seperti Rongjun yang buas dari perang jenius. Meskipun Rongjun jauh lebih rendah dari pendiri kapak raksasa dalam hal kemurahan hati, dia masih memiliki sedikit keanggunan. Keberanian, penampilan, dan temperamen yang sama. Pendiri kapak raksasa dan Rongjun yang buas jelas memiliki temperamen yang sama, dan dari segi penampilan dan penampilan, mereka terlihat seperti berasal dari ras yang sama. Pendiri kapak raksasa melihat sekeliling ke arah penguasa alam semesta dan berkata sambil tersenyum, umat manusia kita sudah lama tidak melihat pemandangan ini. Haha, semua penguasa alam semesta berkumpul bersama. Duduk. Di kedua sisi meja panjang itu 19 penguasa alam semesta juga tertawa. Hari ini kita berkumpul untuk secara kolektif menyambut Yunhe sebagai salah satu dari kita. Pendiri Giant Axe memandang Yunhe, mulai hari ini, ada satu lagi penguasa alam semesta dalam umat manusia kita. Tingkat genetik yang sempurna, dan tubuh ketuhanannya sebesar milikku. Dalam hal kemampuan bertahan hidup, dia berada di level teratas di antara banyak penguasa alam semesta di alam semesta yang luas. Wow! Tanda seru, gen sempurna. Setelah mendengar ini, para penguasa alam semesta memandang Yunhe dengan kaget, dan beberapa dari mereka bahkan berbicara dengan pelan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti dan bisa menjelaskan mengapa Yunhe begitu kuat. Ketika Yunhe menjadi penguasa alam semesta, dia membunuh Tuan Tianhua, yang memiliki seperangkat pelindung harta karun tingkat tinggi. Tuan Tianhua adalah penguasa alam semesta yang tua dan tertinggi, dan semua orang mengetahuinya, kata pendiri kapak raksasa. Semua penguasa alam semesta mengangguk. Dan begitu Yunhe melangkah menjadi penguasa alam semesta, dia mampu mengalahkan penguasa serigala surgawi sendirian di alam rahasia Wuhua, dan akhirnya menekannya dan membawanya kembali, membuat klan iblis membayar harga yang mahal untuk menebusnya. Ketika pendiri Giant Axe mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha, para penguasa alam semesta juga tertawa. Kami adalah teman lama, klan monster. Kali ini, semua orang tentu saja senang melihat klan monster menderita kerugian besar. Semua penguasa alam semesta, termasuk pendiri kapak raksasa, memandang Yunhe dengan persetujuan. Yunhe juga tersenyum dengan tenang dan menanggapi tatapan itu satu persatu. Ikuti aturan umat manusia kita. Pendiri kapak raksasa tersenyum, setiap orang yang menjadi penguasa alam semesta akan diberikan senjata harta karun terbaik sebagai hadiah dari ras. Yunhe, apa yang kamu inginkan? Petik 2. Senjata harta karun terbaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam ketika mendengar ini. Inilah perbedaan antara kelompok puncak dan beberapa kekuatan. Bahkan aliansi Xinjiang Utara dan aliansi Cincin Duri dikenal sebagai salah satu dari 9 negara adidaya. Tapi ada terlalu banyak kelompok etnis di dalamnya, dan terlalu banyak orang kuat. Mereka disatukan oleh banyak kelompok etnis yang lemah, kelompok etnis biasa, dan kelompok etnis yang kuat.
Kecuali beberapa penguasa alam semesta yang berkuasa diundang untuk bergabung dan menyiapkan hadiah besar, biasanya ketika penguasa alam semesta tertentu menerobos dan menjadi penguasa alam semesta, hadiah yang diterimanya sangat sedikit. Secara umum, itu berarti memiliki harta tingkat tinggi akan menyenangkan, tetapi yang utama adalah mengandalkan usaha Anda sendiri. Yun He, jika kamu punya permintaan atau ide, tanyakan saja. Pendiri Giant Axe memandang Yun He. Semua penguasa alam semesta juga melihat ke arah Yun He. Petik 2. Kembali ke bumi. Para penguasa alam semesta sedikit terkejut saat mendengar ini. Apakah Anda tidak menginginkan harta karun tingkat atas? Faktanya, mereka sudah menerima beberapa rumor sebelumnya. Konon pendiri Giant Axe secara pribadi telah berjanji bahwa selama Yun He sejalan dengan mereka, dia akan mengembalikan kepemilikan bumi. Para penguasa alam semesta mengetahui dengan sangat baik nilai bumi, dan dapat dikatakan bahwa bumi benar-benar sebanding dengan harta karun tertinggi. Tetapi pada saat ini, tidak ada penguasa alam semesta yang berdiri dan menyatakan keberatan, dia hanya menonton dengan tenang. Pertama-tama, bumi awalnya adalah rumah Yun He, dan kedua, pendiri Giant Axe juga menjanjikannya saat itu. Qi Yun He juga memberikan kontribusi besar kepada suku tersebut dengan menekan penguasa serigala surgawi. Yang terpenting kekuatan Yun He sudah diakui oleh semua orang. Jika mereka terus membuat alasan dan menolak kembali ke kampung halaman makhluk super, itu akan menjadi hal yang sangat menyinggung. Semuanya, pendiri kapak raksasa memandang semua orang dan berkata, saat itu, saya berjanji kepada Chaos secara pribadi. Bumi untuk sementara diserahkan kepada pengelolaan kelompok etnis. Saat Yun He tumbuh menjadi tuannya alam semesta dan berada di peringkat bersama kita, itulah hari di mana bumi dikembalikan kepadanya. Para penguasa alam semesta semuanya mengangguk. Yun He juga sedikit bersemangat, karena Yun He telah menjadi penguasa alam semesta dan duduk bersamaku, maka. Pendiri kapak raksasa memandang Yun He dan tersenyum, Yun He, satu halaman akan kembali ke halaman lainnya. Bumi, aku berjanji untuk melakukannya kembalikan padamu. Itu akan terjadi secara alami. Tetapi kamu harus menerima hadiah dari suku. Ini adalah aturan yang dimiliki setiap orang. Terima kasih, pendiri kapak raksasa. Rasa terima kasihnya, lalu berkata, saya tidak kekurangan harta untuk saat ini. Karena itu diberikan oleh suku, mari kita tukarkan dengan poin harta karun dulu. Jika saya membutuhkannya di kemudian hari, saya akan menukarnya. Petik 2. Transformasi galaksi yang stabil masih bergantung pada Luo Feng yang dapat melakukannya sendiri mulai sekarang, dia adalah penguasa galaksi. Terlebih lagi, perusahaan alam semesta virtual telah mengubah tata surya dan seluruh galaksi. Bagaimanapun, bumi sangat penting, dan pohon leluhur telah dikirim secara khusus untuk menjaganya. Ya, pendiri kapak raksasa itu mengangguk, kalau begitu aku akan memberimu 150 poin harta karun. Petik 2. Para penguasa alam semesta sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bahkan Yun He pun terkejut. Senjata seperti pisau harta karun tingkat atas dapat ditukarkan di rumah harta karun klan, dan biasanya dapat diperoleh dengan sekitar 80 poin harta karun. Sekarang kapak raksasa secara langsung memberikan 150 poin harta karun, yang hampir 2 kali lipatnya, dan hampir dapat ditukar dengan baju besi harta karun tingkat atas yang bagus. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Kapak raksasa memberikan kontribusi besar kepada klan. Dia sering menggunakan uangnya sendiri untuk menyediakan sejumlah harta guna mensubsidi klan. Siapa di antara kalian di sini yang tidak disukai oleh kapak raksasa? Juax memandang Yun He dan bertanya sambil tersenyum, Yun He, sekarang kamu telah menjadi penguasa alam semesta, apakah kamu sudah memikirkan tentang gelarmu? Ya, apa gelarmu? Penasaran. Penguasa kota kekacauan, yang duduk di bawah pendiri kapak raksasa, tersenyum dan berkata, semuanya, Yun He adalah penguasa alam semesta ke-19 umat manusia kita, dan penguasa alam semesta ke-6 dari silsilah dunia maya saya, alam semesta. Judulnya adalah, Penguasa Gua Hun. Dia adalah guru Yun He, jadi paling tepat baginya untuk mengumumkan sendiri gelar itu pada kesempatan ini. Penguasa Gua Campuran. Para penguasa alam semesta dan kapak raksasa semuanya bernyanyi dan mengangguk. Penguasa Gua Campuran. Kemudian, mereka semua memandang Yun He dan secara resmi memanggilnya gelar ini untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Yun He menjawab sambil tersenyum. Oke,
Mulai hari ini, Yunhe, penguasa alam semesta ke-19 yang lahir dari umat manusia kita, akan menjadi penguasa gua berkerumun. Di saat yang sama, kepemilikan bumi juga akan secara resmi dikembalikan kepada penguasa alam semesta. Gua meringkuk, kata pendiri kapak raksasa. Penguasa alam semesta mengangguk setuju. Meskipun mereka semua memiliki kepentingan terhadap bumi, mereka semua sepakat saat ini. Bagaimanapun, Juax telah berbicara secara pribadi, dan kekuatan Yunhe telah diakui oleh mereka. Dia juga telah memberikan kontribusi besar kepada klan, menekan penguasa serigala surgawi dan membuat klan iblis membayar hartanya. Harta ini telah dimasukkan ke dalam perbendaharaan klan dan menjadi milik seluruh klan. Yunhe pun tersenyum, akhirnya mendapatkan bumi kembali. Selanjutnya, semua orang mendiskusikan hal lain. Pertemuan ini terutama untuk menyambut Yunhe dan mengembalikan bumi, kemudian membicarakan beberapa hal tentang laut kosmik, dan kemudian pertemuan tersebut dibubarkan. Semua orang bubar, hanya Yunhe yang dipanggil oleh penguasa kota Chaos. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Yunhe dan penguasa kota kekacauan berdiri di tepi tebing, berpegangan pada pagar dan memandanginya. Apa rencanamu di masa depan? Tanya Tuan Kota Chaos. Saya akan menghabiskan waktu berikutnya dalam pengasingan untuk memahami hukum ruang angkasa. Setelah saya sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa dan melangkah menjadi penguasa alam semesta, saya akan pergi ke laut kosmik untuk menjelajah. Ya, penguasa kota kekacauan mengangguk, saat Anda melangkah menjadi penguasa alam semesta, kekuatan tubuh ilahi Anda dan kualitas kekuatan ilahi Anda akan meningkat lagi 100 kali lipat. Pada saat itu, Anda setidaknya akan menjadi dewa, tingkat kelima. Yunhe tersenyum. Tingkat kelima, saya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah level metode rahasia belum mencapai metode rahasia fusi terkuat. Kekuatan serangannya sedikit lebih rendah dari penguasa kota Chaos. Tapi kalau soal membelanjakan uang, dia tidak takut pada siapapun. Tubuh ilahinya tingginya 1 juta kilometer, dan dia memiliki harta asal mula kekacauan di punggungnya. Bahkan jika dia harus bersaing dengan penguasa 9 jaring, lalu kenapa? Tentu saja hal itu tidak masuk akal, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tubuh dewa penguasa 9 meter yang berdiameter 12 tahun cahaya pulih lebih cepat daripada kehilangannya. Jika keduanya benar-benar berjuang keras, mereka bisa bertarung hingga akhir zaman dan alam semesta akan hancur. Ngomong-ngomong, penguasa kota Chaos memandang Yunhe, sepertinya kamu berencana untuk ditempatkan di Bima Sakti selanjutnya. Ya, untuk saat ini, saat Luo Feng besar nanti, saat kita sejajar satu sama lain, aku akan menyerahkan Bima Sakti kepadanya untuk dijaga. Bagaimanapun, dia memiliki klon. Petik 2. Penguasa kota Chaos mengangguk, lalu menghela nafas, kalau begitu kamu mungkin harus menjaganya dalam waktu yang lama, menunggu Luo Feng tumbuh besar dan sejajar dengan kita. Saat itu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kelahiran penguasa alam semesta sangat sulit. Terlebih lagi, apakah Luo Feng bisa menjadi penguasa alam semesta masih harus dilihat. Meskipun Luo Feng juga sangat baik, penguasa kota kekacauan tidak berani mengatakan bahwa Luo Feng pasti bisa menjadi penguasa alam semesta. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Di mata penguasa kota Chaos, kemampuan Luo Feng untuk menjadi penguasa alam semesta tergolong baik. Oleh karena itu, penguasa kota kekacauan percaya bahwa Yunhe mungkin harus menjaga galaksi untuk waktu yang sangat lama, atau bahkan selamanya. Tentu saja, Yunhe secara nominal ditempatkan di Bima Sakti, tapi dia juga bisa menjelajah ke laut kosmik. Bagaimanapun, Bima Sakti terletak di dalam wilayah manusia, dan pelayan Yunhe, guru pencinta binatang, juga merupakan penguasa kosmik tertinggi dan dapat menjaganya atas namanya. Oleh karena itu, penguasa kota kekacauan tidak keberatan dengan hal ini. Apakah ini sangat lama? Yunhe tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak akan memakan waktu lama, hanya 100.000 tahun. Saat itu, Luo Feng akan mampu menjadi yang mulia penguasa alam semesta dan setara dengan kita. Penguasa alam semesta umat manusia saya biasanya ditempatkan di tempat penting di wilayah manusia kita. Penguasa kota kekacauan berkata, pertama-tama, berkumpullah penguasa alam semesta, dewa, dan beberapa orang jenius kita, berlomba di sana. Kita perlu memiliki orang-orang yang super kuat. Petik 2. Kedua,
Biasanya ada penguasa dunia digital di kubu-kubu kelompok etnis, sehingga jika kita menghadapi bencana besar, kita bisa saling membantu dan bertahan dari ancaman dengan lebih mudah. Meskipun Bima Sakti berada dalam wilayah manusia kita, Anda bisa. Jika Anda sendirian di Bima Sakti dan tiba-tiba diserang oleh alien, suku kuat lainnya akan membutuhkan waktu untuk tiba. Mungkin sudah sangat membencimu. Jangan pikirkan itu lagi. Bima Sakti bisa dijaga oleh pelayanmu. Kamu bisa tinggal di alam rahasia primitif dan berkultivasi, kata penguasa kota Chaos. Tentu saja, alasan mengapa penguasa kota kekacauan mengatakan ini hanya sebagai guru dan nasihat. Dia masih percaya pada kekuatan Yunhe. Guru, jangan khawatir. Dengan kekuatan saya, di alam semesta asli, bahkan jika orang terkuat di alam semesta datang, saya tidak bisa mengalahkannya. Saya masih bisa melakukannya sampai Anda, Guru, datang. Penguasa kota kekacauan juga tersenyum dan tidak membujuknya lebih jauh. Bima Sakti, bumi, mari kita semua bermigrasi. Siapa yang memberi perintah? Saya membayar mahal dan akhirnya memperoleh hak untuk hidup di bumi, dan Anda membiarkan saya pergi begitu saja ketika Anda mengatakan ingin saya pergi. Siapa yang akan mengganti kerugian saya? Petik 2. Tidak mungkin. Beraninya kamu mengusir kami. Saya ingin melaporkan hal ini kepada keluarga saya, dan saya ingin membuat Anda terlihat baik. Di depan tim penegak hukum yang acuh tak acuh yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual, para imigran asing di kota-kota yang tergantung di lautan bumi mereka segera mengaum. Perlu dicatat bahwa sejak berharganya bumi ditemukan, hak untuk hidup di bumi menjadi sangat mahal, dan hanya orang-orang berkuasa dari 5 faksi utama yang dapat masuk. Dan generasi muda saja yang akan datang dan melahirkan anak. Begitu anak tersebut lahir, mereka harus segera meninggalkan bumi tanpa membuang waktu. Mereka, 5 faksi utama dan elit keluarga yang kuat, telah membayar mahal untuk datang ke bumi, dan sekarang mereka ingin mengusir mereka. Virtual Universe Company, Giant Axe Arena, Universe Mercenary Alliance, First Bank of the Universe, dan Universe Galaxy Bank bersama-sama mengeluarkan perintah. Dalam 3 hari, semua meninggalkan bumi. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan mati. Murid-murid yang kuat di 5 besar apa artinya menghadapi kekuasaan? Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi dengan enggan. Ketika tim penegak hukum mengusir semua imigran asing dan tidak meninggalkan siapapun, kuil yang awalnya menjaga langit berbintang tata surya diam-diam menghilang dan langsung pergi. Tata surya tiba-tiba menjadi kosong, kuil-kuil megah sudah tidak ada lagi, dan kemakmuran masa lalu sudah tidak ada lagi. Di bumi, kota-kota terapung itu juga kosong, meninggalkan kekacauan. Keluarga Luo, yang telah bersiap, segera mulai mengambil alih segalanya. Mulai saat ini, tempat ini secara resmi akan menjadi milik masyarakat bumi. Bumi, di langit berbintang tata surya, seorang pemuda berambut hitam, mengenakan jubah hitam, berdiri di langit berbintang, memandangi planet biru dari kejauhan. Sentuhan warna biru itu tersimpan dalam ingatan. Di belakang pemuda itu, Karu, yang mengenakan baju besi batu berwarna biru keabu-abuan, berdiri dengan hormat untuk menemaninya. Di sisi lain, terdapat tanaman merambat berwarna abu-abu yang tingginya beberapa meter. Tuan, ini planet rumahmu, bumi. Ini planet yang sangat indah. Karu tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia menemani Yunhe kembali ke bumi, dan pertama kali dia melihat kampung halaman majikannya. Mo Yunteng di sisi lain jauh lebih tenang, sudah 2 kali menemani Yunhe. Ya, ini kampung halamanku, bumi. Disinilah kita akan ditempatkan sepanjang tahun mulai sekarang. Yunhe menghela nafas sambil tersenyum. Kalu mengangguk, melihat ke seluruh tata surya, dan kemudian ke seluruh Bima Sakti, mengamati dalam diam. Karena dia harus ditempatkan sepanjang tahun, dia tentu harus siap secara mental. Tuan, jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang bisa menerobos. Mo Yundeng melambaikan tanaman merambatnya dan berteriak dengan keras. Haha, Yunhe tiba-tiba tertawa. Karu dan Mo Yundeng juga tertawa. Sayangnya, anak Luo Feng itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju agama dewa leluhur, terbang di alam semesta yang gelap dengan pesawat luar angkasa. Kalau tidak, jika Luo Feng bisa hadir saat ini, akan menjadi hal yang indah melihat bumi berdampingan dengan Yunhe di langit berbintang. Anak itu pasti sangat senang saat melihat pemandangan ini. 3 hari yang lalu, ketika Luo Feng mendengar berita itu, dia sangat bersemangat.
Jika dia tidak terbang di alam semesta yang gelap saat ini, dia akan segera kembali. Kemudian, dia mengatakan bahwa setelah dia tiba di kultus dewa leluhur dan resmi menjadi pewaris, dia akan segera berteleportasi kembali ke bumi untuk melihatnya. Ayo pergi, cari tempat untuk mengatur sukumu. Karu melambai, terletak di langit berbintang yang terpencil dan terpencil di tepi Bima Sakti. Yunhe datang ke sini bersama Karu dan Mo Yunteng. Ini dia. Yunhe melihat sekeliling dan mengangguk puas. Tempat ini terletak di tepi Bima Sakti, tidak jauh dari bumi, dan dapat dicapai hanya dengan berteleportasi. Di dekat langit berbintang ini terdapat beberapa planet terpencil tanpa kehidupan, serta berbagai meteorit besar dan kecil. Tak jauh dari situ, dua bintang menyala di langit berbintang seperti bintang kembar, melepaskan cahaya dan panas sepuasnya. Ini adalah dua bintang yang sangat muda, terbentuk baru-baru ini, diperkirakan berusia kurang dari 100 juta tahun. Yunhe mengulurkan telapak tangannya dan menjentikkannya dengan lembut. Gelombang aneh menyapu, dan semua meteorit, planet terpencil, tersapu. Tiba-tiba, langit berbintang besar yang kosong terlihat jelas di sistem bintang biner ini. Lalu Yunhe melambai. Bas, lubang campuran muncul, dengan cepat berputar dan membesar, dan segera menempati langit berbintang yang kosong. Berdengung, saat lubang campuran itu sedikit bergetar, ia memuntahkan sebidang tanah yang luas. Boom, tanah turun ke langit berbintang yang kosong ini, ditarik oleh gravitasi dari lubang campuran, dan kemudian melayang di sana. Ini adalah daratan yang sangat luas dengan diameter sekitar 30 juta kilometer. Awalnya ada di bekas Twin Vortex, dan teksturnya sangat keras. Setelah Yunhe menelan domain pusaran Gemini dengan lubang campuran, dia mempertahankan banyak materi di dalam alam pusaran Gemini dan berada di ruang dalam lubang campuran. Sepele saja mengambil sebidang tanah luas dengan diameter lebih dari 30 juta kilometer. Ini digunakan sebagai habitat paling cocok bagi anggota suku di kerajaan Dewa Karu di langit berbintang di masa depan. Karu melihatnya dan sedikit bersemangat. Senang rasanya bisa menemukan jalan keluar yang cerah bagi banyak anggota suku yang tinggal di kerajaannya sendiri. Setelah menempatkan benua, Yunhe secara pribadi mengambil tindakan dan menarik planet dan meteorit di sekitarnya, membiarkannya mengelilingi benua seperti bintang. Kemudian, mereka mulai mengatur dan memilah tarikan gravitasi benua sehingga kedua bintang tersebut dapat mempertahankan kecepatan tetap dan berputar mengelilingi daratan yang luas ini. Dia juga mendapat dua bintang berdampingan untuk dijadikan bulan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyelesaikannya. Selama proses ini, Karu juga memasuki daratan untuk sibuk. Pilah gunung dan sungai, padatkan energi alam semesta, dan ubah menjadi berbagai sungai, danau, laut, gunung, hutan, padang rumput, Biarkan ada oksigen di benua ini. Kemudian banyak tanaman yang dipindahkan dari kerajaan Allah ke daratan untuk ditanam. Mo Yundeng pun turun membantu, menanam beberapa bunga dan tanaman. Hampir sehari kemudian, semuanya selesai. Saat ini, di langit berbintang ini, ada benua yang besar dan sangat indah. Di benua ini, terdapat matahari ganda melintasi langit pada siang hari, dan bulan ganda yang bersaing memperebutkan kejayaan di malam hari. Yunhe, Karu, dan Mo Yundeng berdiri di langit berbintang, menghadap ke benua. Mulai sekarang, itu akan disebut benua Heifu. Itu akan menjadi kediaman suku Heifumu. Yunhe menamai benua ini dengan santai. Ya, Kalu, anggota klan Heif, terima kasih kepada Tuan atas hadiahnya. Kata Kalu penuh semangat sambil berlutut dengan hormat di langit berbintang. Bangunlah, Yunhe tersenyum, pergi dan selesaikan bangsamu. Ya, kemudian, Karu berdiri, terbang ke benua Heifu, dan membuka jalan menuju kerajaan Tuhan. Anak-anak, keluar, teriak Karu. Tiba-tiba, sosok-sosok padat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jalan kerajaan Tuhan. Sekilas mereka semua adalah anggota klan Heifer yang bersisik hitam, memiliki tanduk melengkung di kepala, dan berpenampilan seperti Karu. Mereka seperti semburan hitam, terus-menerus keluar dari jalur kerajaan Allah. Mereka mendarat di daratan dan berdiri dengan rapi, menatap Karu di udara, wajah mereka penuh kekaguman dan kekaguman. Tuhan Bapa mereka, Tuhan Yang Maha Esa, salam kepada Tuhan Bapa. Banyak orang Heifu yang berlutut, mata mereka penuh dengan antusiasme dan rasa hormat. Di lorong tersebut, masih ada anggota suku Heif yang keluar satu persatu, lalu berlutut dan memberi hormat.
Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ketika anggota suku Hefu terakhir keluar dari kerajaan Tuhan, Karu menutup jalan menuju kerajaan Tuhan. Salam kepada Tuhan Bapa, salam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekilas, banyak orang Heifu yang berlutut di tanah, seperti karpet hitam, membentang hingga ke ujung cakrawala. Mereka berteriak serempak, "Bangunlah, anak-anakku." Karu melayang di udara, suaranya menggelegar, dan dia tampak sedikit bangga pada dirinya sendiri. "Terima kasih, Tuhan Bapa. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Esa." Petik 2. Anak-anak, lihat, ini yang pernah kukatakan padamu, langit berbintang di alam semesta. Langit berbintang di alam semesta. Banyak anggota suku Heif yang mendongak. Apakah ini langit berbintang kosmik? Ini benar-benar langit berbintang kosmik. Indah sekali. Petik 2. Tuhan Bapa tidak berbohong kepada kita. Bintang di langit berbintang. Mereka dengan rakus menghirup udara di benua itu. Langit berbintang legendaris di alam semesta. Para anggota suku Heifu di tingkat penguasa alam begitu bersemangat hingga mereka menangis. Beberapa master suku Heifu yang tampak tua bahkan bersujud. Mereka tinggal di kerajaan itu sepanjang hidup mereka dan hanya bisa menunggu untuk mati perlahan. Namun sekarang, di langit berbintang yang luas di alam semesta, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengambil langkah itu. Terima kasih, ya Tuhan. Para pemimpin klan Heifu yang tampak tua berteriak dengan penuh hormat dan kegembiraan, dengan air mata mengalir di wajah mereka. Terima kasih, ya Tuhan. Semakin banyak anggota klan Heifu yang merangkak turun dan berteriak dengan penuh semangat. Pada adegan ini, Karu tersenyum bahagia. Meskipun dia menjadi budak jiwa Yun He, dia menghormati dan menaati Yun He dari lubuk hatinya dan dari lubuk jiwanya. Namun, ia juga memiliki ide, pengejaran, suka dan duka sendiri. Ini juga merupakan keinginannya untuk menemukan masa depan cerah bagi rakyatnya. Pernahkah kamu melihat benua di bawah kakimu? Suara Karu menggelegar, bergema di telinga semua anggota suku Hefer, namanya benua Hefer. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita, rumah abadi kita. Petik 2. Benua Heifu. Benua Heifu. Banyak orang Heifu bersorak gembira. Dan semua ini diberikan kepada kita oleh suku Heif, tuanku, Kalu, penguasa gua campuran yang agung, eksistensi tertinggi di langit berbintang yang luas di alam semesta. Kalu berteriak, Tuan yang agung, Tuan gua campuran akan menjadi tuan abadi suku Heifu kita di masa depan. Siapapun yang berani tidak menghormati tuan besar kita dan tidak menaati kita adalah pengkhianat suku Heifu kita, dan aku akan membunuhnya. Penguasa abadi suku Heifu kita. Keberadaan paling puncak di alam semesta yang luas. Penguasa Gua Hun. Banyak anggota suku Heifu yang terkejut. Kalu mengabaikan keterkejutan mereka dan langsung jatuh ke tanah, berdiri di depan anggota suku Heifu yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia berlutut dan dengan hormat berteriak, Tuan. Teriak, ledakan, kekuatan suci yang sangat menakutkan tiba-tiba turun, menutupi seluruh langit berbintang, seluruh benua Heifu, dan seluruh suku Heifu. Kekuatan suci ini sepertinya ada di mana-mana, turun langsung ke seluruh suku Heifu dan membungkus mereka. Hal ini membuat orang tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, dan mereka menyerah tanpa sadar. Tiba-tiba gelap, anggota suku Heifu yang tak terhitung jumlahnya mendongak. Terkejut, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hati saya. Sosok agung tergantung di langit berbintang, menghadap ke seluruh benua Heifu. Itu adalah raksasa dengan ukuran 1 juta kilometer. Dia berdiri di langit berbintang, menatap semua makhluk hidup dengan sepasang mata besar seperti laut. Itu adalah sepasang mata yang tenang dan sedalam bintang di alam semesta. Itu adalah sosok yang sangat menakutkan dan agung. Orang-orang Heifu yang tinggal di kerajaan Tuhan ini adalah makhluk luar biasa hebat. Ibarat penjelmaan hukum alam semesta, membuat jiwa manusia gemetar dan ingin pasrah tanpa bisa bebas. Suku Heifu, raksasa yang menjulang tinggi itu berbicara, suaranya menggelegar, mengguncang seluruh benua. Aku, penguasa lubang berkumpul. Atas namaku, terima sapi-sapi Bima Sakti sebagai ras manusia bawahanku. Di masa depan, sapi-sapi Bima Sakti akan selamanya menjaga Bima Sakti jalan, dan bumi. Ini adalah misi dan tanggung jawabmu. Aku akan memberikan perlakuan yang sama kepada orang-orang Heifu di galaksi seperti manusia. Kamu bisa masuk ke alam semesta virtual.
kamu bisa bergabung di medan perang. Hongmeng, Karu, kamu adalah pemimpin suku Hive di galaksi, dan aku memberimu status penguasa bintang 7 Hongmeng hari ini. Kalu, terima kasih Tuan atas hadiahnya. Seru Kalu sambil berlutut. Terima kasih atas hadiahnya, Guru. Banyak anggota suku Heifu yang mengikuti dan berteriak dengan hormat. Mulai saat ini, suku Heifer di Bima Sakti resmi berintegrasi dengan manusia. Kerajaan Gunung Naga Hitam mendirikan kantor administrasi resmi di benua Heifu. Perusahaan virtual Universe, Giant Axe Arena, Universe Mercenary Alliance, Universe Galaxy Bank, Universe First Bank, Dell, semuanya telah mendirikan cabang di benua Heifu. Segala macam pengusaha juga datang ke benua Heifu untuk membeli properti dan melakukan transaksi bisnis. Suku Heifer di Bima Sakti pada dasarnya sama dengan terintegrasi sepenuhnya ke dalam umat manusia, langit berbintang di tepi Bima Sakti. Pemimpin kerajaan Ganwu berteleportasi. Dia mengenakan jubah biru, tingginya lebih dari 10 meter, dan terlihat relatif mirip dengan penduduk bumi. Dia melihat ke langit berbintang di kejauhan, di mana terdapat daratan luas, diterangi oleh matahari ganda dan dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat sangat indah. Di sisi lain, sekitar puluhan tahun cahaya jauhnya, terdapat sekelompok istana yang menjulang tinggi, berdiri tegak dan tergantung di langit berbintang. Penguasa Guahun, penguasa kerajaan Ganwu berbisik pada dirinya sendiri. Dia datang untuk memberi penghormatan kepada dermaga hari ini. Bima Sakti berada di bawah yurisdiksi kerajaan Gunung Naga Hitam, dan kerajaan Gunung Naga Hitam berada di bawah yurisdiksi negara semesta Qianwu. Penguasa Guahun ditempatkan di Bima Sakti, dan karena alasan, penguasa kerajaan Ganwu harus datang dan memberikan penghormatan. Jika Anda cukup beruntung untuk berada di bawah komando penguasa Gua Hadelt, itu bagus sekali. Sebagai penguasa alam semesta yang sangat kuno, Lord Ganwu telah duduk sebagai penguasa alam semesta selama bertahun-tahun tanpa akhir, bekerja dengan rajin untuk membina sejumlah orang jenius untuk umat manusia. Tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Meskipun ada alasan mengapa dia terlalu bebas memilih dan meninggal beberapa kali. Tapi yang lebih penting, bukankah karena tidak ada pendukung? Jika dia mempunyai pendukung, mengapa pemimpin kerajaan Ganwu begitu miskin? Ada ribuan penguasa kosmik dalam umat manusia, dan bahkan lebih banyak lagi jika Anda menghitung penguasa kosmik dari ras bawahan Hongmeng. Tapi ada berapa banyak penguasa alam semesta? Oleh karena itu, sebagian besar penguasa alam semesta mengandalkan diri mereka sendiri, dan hanya sedikit yang memiliki pendukung. Suara mendesing. Penguasa kerajaan Ganwu terbang cepat menuju kompleks istana yang jauh dengan penuh kegembiraan dan kecemasan. Di langit berbintang, istana-istana yang menjulang tinggi naik dan turun, dan koridor-koridor yang berkelok-kelok sepanjang ribuan kilometer menghubungkan setiap istana. Samar-samar terlihat bahwa beberapa penjaga kuat tersebar di seluruh kompleks istana, termasuk penjaga tingkat penguasa dunia dan bahkan penjaga tingkat abadi. Di depan kompleks keraton terdapat balai utama yang megah dan tertinggi, yang juga merupakan candi. Permukaan candi yang tampak seperti batu hitam dikelilingi oleh tanaman merambat abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh candi. Aura kuat menyelimuti seluruh kuil dan menyebar ke langit berbintang di sekitarnya. Kekuatan aura ini sebanding dengan kekuatan orang terhormat tingkat tinggi di alam semesta. Kompleks istana ini khusus dibangun untuk Yunhe oleh Virtual Universe Company. Ini juga merupakan kediaman kuil tempat Yunhe ditempatkan di Bima Sakti. Di dalam kuil, begitu luas dan luasnya sehingga orang awam tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. 18 pilar besar berdiri di kedua sisinya seperti pilar yang menopang langit, ditutupi dengan pola rahasia yang sangat kompleks dan misterius. Di singgasana aula utama, sesosok tubuh agung duduk di sana, dengan tubuh setinggi 100.000 kilometer. Itu adalah Yunhe. Biasanya dia suka memelihara jenazah yang tingginya 100.000 kilometer di candi ini. Kalau dikembalikan setinggi 1 juta kilometer, akan terlalu besar dan terkesan sedikit berlebihan. 100.000 kilometer hampir sama. Jika dia keluar secara normal, seperti kembali ke bumi, tingginya akan menyusut hingga kurang dari 2 meter. Suara mendesing. Penguasa Ganwu datang ke alun-alun di depan kuil dan mendarat. Para penjaga yang menjaga di depan kuil tiba-tiba memandangnya. Penguasa kerajaan Ganwu, saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada penguasa kerajaan Hundong.
Penguasa kerajaan Ganwu membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Tuan kerajaan penyihir, seorang pria muda berjubah hitam, tinggi lebih dari 2 meter, dengan rambut ungu panjang dan wajah cerah, berjalan mendekat. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang pangeran abadi. Itu adalah mantan pemimpin penjaga dan kepala pelayan Yunhe, Keyin. Sebagai orang tua yang telah mengikuti Yunhe sejak kecil dan saat pertama kali memasuki dunia rahasia asli perusahaan alam semesta virtual, Keyin akhirnya berhasil bertahan dan berbalik. Sekarang, dia adalah pengurus seluruh kompleks istana ini. Mampu menjadi pelayan dekat di samping penguasa Hundong yang agung adalah sesuatu yang tidak membuat iri banyak orang. Yunhe secara acak memberi Keyin buah berwarna-warni, dan tingkat genetik Keyin meningkat 10 kali lipat. Hanya saja pemahaman hukumnya baru mencapai level markis, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi dia hanya bisa menjadi markis level tinggi. Tapi semua penjaga tingkat penguasa alam dan penjaga tingkat abadi semuanya berada di bawah yurisdiksinya. Sekarang ketika dia keluar, siapa yang tidak berani memberinya muka? Saya di sini untuk memberi penghormatan kepada penguasa Gua Hung. Tolong beritahu saya, menghadapi Keyin, penguasa Ganwu tidak bersikap apapun, tetapi nadanya lembut dan mudah didekati. Tuan kerajaan Qianwu, tunggu sebentar. Keyin tidak berani mengabaikannya, berkata, dan bahkan berbalik, hendak memasuki kuil untuk melapor. Pada saat ini, penyihir, masuklah. Sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di ruang ini, seolah bergema di benak semua orang. Penguasa Gua Hun, Keyin tampak penuh hormat. Para penjaga di sekitarnya tampak serius dan sedikit membungkuk. Penguasa Gua Hun, penguasa kerajaan Ganwu juga memberi hormat dengan wajah datar. Tuan Qianwu, masuklah, kata Keyin sambil tersenyum. Terima kasih. Penguasa kerajaan Ganwu mengangguk dan berterima kasih, lalu melangkah ke dalam kuil. Memasuki kuil, Lord Ganwu berjalan ke tengah kuil dan menatap sosok agung yang duduk di atas tahta. Kekuatan yang agak menakutkan membuat jiwanya seakan bergetar. Mata besar itu, setenang dan sedalam bintang di alam semesta, menghadap ke penguasa kerajaan Ganwu. Ini adalah penguasa gua meringkuk, sangat menakutkan. Penguasa kerajaan Ganwu merasakan jantung berdebar-debar. Pada saat yang sama, dia merasa sangat emosional di dalam hatinya. Anak laki-laki yang berpartisipasi dalam perang jenius lebih dari 10.000 tahun yang lalu telah berkembang hingga saat ini hanya dalam sekejap mata. Salam kepada penguasa Hundong. Penguasa kerajaan Ganwu membungkuk dan berteriak dengan hormat. Yunhe duduk di singgasana, meletakkan tangannya di sandaran tangan singgasana, menghadap penguasa kerajaan Ganwu di bawah. Ganwu, suara Yunhe menggelegar, bergema di kuil. Kamu telah duduk di kerajaan alam semesta Qianwu selama bertahun-tahun dan memupuk generasi-generasi jenius untuk umat manusia kita. Kamu bisa dianggap berjasa. Serakah akan pujian. Ganwu hanya melakukan tugasnya dengan baik. Ini hanya masalah tugas, kata pemimpin kerajaan Ganwu dengan hormat. Ya, Yunhe mengangguk ringan, kamu datang menemuiku hari ini. Kata Yunhe dan melambaikan tangannya. Aliran cahaya terbang keluar, menembus ruang dan waktu, dan berteleportasi langsung di depan penguasa kerajaan Ganwu. Ini dia, Lord Ganwu mendongak, matanya membelalak kaget. Saya melihat bahwa itu adalah sepotong baju besi emas pucat yang memancarkan aura yang kuat. Baju besi paling berharga, armor ini diberikan kepadamu, ambillah. Ganwu, terima kasih, penguasa Gua Hun. Penguasa Ganwu tampak bersemangat dan berteriak dengan hormat. Ya, Yunhe mengangguk. Segera, penguasa kerajaan Ganwu dengan hormat mengambil baju besi emas pucat itu dengan kedua tangannya dan menyimpannya. Silakan, Yunhe tersenyum dan melambai. Ya, Lord Ganwu yang bersemangat terkejut sesaat, lalu membungkuk sedikit dan keluar dari aula. Namun, jejak penyesalan muncul di matanya. Sayangnya penguasa Hundong sepertinya tidak punya rencana untuk membawanya ke bawah komandonya. Selain itu, para budak di bawah penguasa Gua Hun semuanya adalah penguasa kosmik tertinggi, jadi bagaimana mereka bisa meremehkan penguasa tingkat tinggi biasa seperti dirinya. Setelah meninggalkan kuil, Lord Ganwu hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Aduh, dia sudah muak dengan hidup ini tanpa pendukung. Hei, Ganwu, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk memberi penghormatan kepada tuanku? Di saat yang sama, bau darah memenuhi udara.
Pemimpin kerajaan Ganwu berbalik dan segera tersenyum, mengangguk dan berkata, pencinta binatang. Karu, yang tingginya lebih dari 10 meter dan terlihat mirip dengan pemimpin kerajaan Ganwu, dan mengenakan pakaian berwarna biru abu-abu, baju besi batu, berjalan mendekat sambil menyeringai dan menepuk bahu Tuan Wu hingga kering. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah bertemu dengan tuanku? Apakah kamu sudah memberiku harta karun? Karu berkedip. Ya, penguasa kerajaan Ganwu juga menyeringai dan mengangguk. Penguasa Hundong memberiku baju besi yang berharga. Haha, selamat. Kalu bergabung dengan Hong Meng dan menjadi penguasa bintang 7. Dia ditempatkan di Bima Sakti bersama tuannya Yun He, jadi tentu saja dia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin kerajaan Ganwu. Bagaimanapun, Bima Sakti terletak di kerajaan alam semesta Qianwu, dan Yun He juga berasal dari kerajaan alam semesta Qianwu. Oleh karena itu, Karu telah berintegrasi ke dalam lingkaran pertemanan Lord Ganwu dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Di Hong Meng, para bijak kosmik juga dibagi menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Karu tiba di sini untuk pertama kalinya dan tidak mengenal siapapun. Secara kebetulan, dia tertarik dengan pemimpin kerajaan Ganwu. Karu sendiri adalah penguasa tertinggi alam semesta, dan gurunya adalah penguasa lubang campuran yang hebat. Semua orang tertarik untuk berteman, jadi dia berintegrasi ke dalam lingkaran ini dengan lancar. Kalu juga mendengar tentang dilema pemimpin kerajaan Ganwu. Saat mengobrol, Kalu mengingatkan pemimpin kerajaan Ganwu, tuanku ditempatkan di Bima Sakti, kenapa kamu tidak pergi berkunjung? Penguasa kerajaan Ganwu segera mengangguk, menandakan bahwa dia akan mengunjungi penguasa Hundong. Dia tidak punya alasan sebelumnya, tapi sekarang Kalu telah mengusulkannya, tidak ada alasan bagi penguasa Ganwu untuk menolak. Sayang sekali penguasa Gua Hun tidak membawaku ke bawah komandonya. Penguasa kerajaan Ganwu dan Karu sedang terbang di langit berbintang, berbicara melalui transmisi suara. Haha, tuannya ditempatkan di sini di Bima Sakti. Jika kamu tidak ada urusan, kamu selalu bisa datang menemuiku. Anggap saja itu sebagai kunjungan. Jika sesuatu terjadi padamu di masa depan, Tuan pasti tidak akan pergi, kamu sendiri. Aku juga akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu di saat-saat kritis, jangan khawatir. Kalu tertawa lalu berkata, Kalu memiliki kepribadian yang lebih sembrono dan bahkan lebih gila saat bertarung, namun dia tetap cukup murah hati dan setia kepada orang yang disukainya. Itu benar, pemimpin kerajaan Ganwu memikirkan hal ini, dan itu cukup bagus. Jadi dia mengangguk sambil tersenyum, terima kasih banyak, pencinta binatang. Haha, karena kamu telah datang ke wilayahku, ayo pergi dan bermainlah denganku di benua Heifu. Kalu meraih pemimpin kerajaan Ganwu dan langsung berteleportasi. Haha, oke, aku ingin melihat-lihat sarangmu. Pemimpin kerajaan Ganwu juga tertawa. Penguasa kerajaan Ganwu pergi. Meskipun dia gagal diterima oleh penguasa Gua Hong, dia datang berkunjung dan diberi baju besi yang berharga. Dia sangat puas dan bersemangat. Armor Arcana umumnya merupakan konfigurasi yang hanya dapat dimiliki oleh penguasa alam semesta. Secara umum, bagi seorang yang mulia tingkat tinggi di alam semesta, akan dianggap baik jika memiliki sepotong baju besi yang sangat berat. Terlebih lagi, pemimpin kerajaan Wu lah yang mengambil tanggung jawab pertama. Apalagi datang mengunjungi penguasa Gua Hundong kali ini juga mendekatkan kami satu sama lain. Diberikan harta karun oleh penguasa Gua Hundong bisa dikatakan sebagai setengah dari label penguasa Gua Hundong. Yun He duduk di singgasana, menatap kuil megah. Kuil ini tingginya puluhan juta kilometer dan lebarnya hampir sama. Bahkan Yun He merasa aula utama kuil ini sekilas terlihat sangat besar dan luas. Tidak heran setiap kuil lebih besar dari yang lain. Sangat nyaman untuk ditinggali. Yun He tersenyum. Saya telah sepenuhnya memahami hukum ruang dan teleportasi. Langkah selanjutnya adalah blokade dan pencekikan. Mari kita pahami dulu pencekikan. Saya memiliki pengalaman dalam aspek ini. Selama tahun-tahun ketika saya ditempatkan di Bima Sakti, saya berkonsentrasi pada latihan. Pertama-tama pahami hukum ruang angkasa dan jadilah penguasa alam semesta. Saya harap saya bisa menyelesaikan langkah ini ketika Luo Feng menjadi penguasa galaksi. Yun He duduk di singgasana, lalu menutup matanya dan mulai berkonsentrasi pada pemahaman hukum asli ruang angkasa. Meskipun telah diakui oleh hukum ruang asli sejak periode penguasa dunia, sekarang jika Anda mencoba memahami hukum asli ruang,
Anda tidak akan ditolak oleh hukum asli ruang. Namun mau tidak mau, Yunhe masih mengalami beberapa gangguan. Ketika saya menyadarinya, itu tidak lagi semulus pada periode Realm Lord. Gangguan ini mungkin disebabkan oleh hukum asli waktu dan hukum asli cahaya. Atau mungkin, ada alasan yang tidak diketahui. Mungkin inilah yang disebut keadilan aturan alam semesta. Hal ini tidak bisa dihindari. Jika tidak akan sulit bagi penguasa alam semesta untuk dilahirkan. Semakin menantang suatu kehidupan, semakin sulit mencapai kesuksesan. Yang disebut belenggu, itu saja. Yunhe tidak terburu-buru. Jika 10.000 tahun tidak cukup, maka 50.000 atau 100.000 tahun. Bagaimanapun, setidaknya diperlukan waktu sekitar 100.000 tahun sebelum Luo Feng menjadi penguasa galaksi. Jangan panik. Kompleks istana yang berkelanjutan sekali lagi memulihkan ketenangannya yang dulu. Penjaga tingkat penguasa dunia, penjaga tingkat abadi, penjaga setia ada di mana-mana. Semua penjaga ini diatur oleh perusahaan virtual universe. Yunhe sangat meremehkan pemimpin kerajaan Ganwu, jadi dia hanya meminta Kalu melakukan sesuatu. Biarkan Luo Feng menjadi pemimpin kerajaan Ganwu. Dalam keadaan normal, penguasa alam semesta akan memilih beberapa penguasa alam semesta sebagai bawahannya. Hanya ada 19 penguasa alam semesta dalam umat manusia, dan kebanyakan dari mereka tidak mau menerima terlalu banyak penguasa alam semesta. Lagi pula, setiap kali seorang guru semesta diterima di bawah komandonya, dia harus diberi harta, dan dia harus turun tangan ketika sesuatu terjadi. Umumnya, terima saja beberapa untuk membantu menangani urusan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar orang bijak di alam semesta tidak dapat menyembah Tuhan semesta alam. Para yang mulia yang berafiliasi langsung dengan penguasa alam semesta setara dengan mengandalkan penguasa alam semesta sebagai pendukung besar, dan mereka merasa lebih percaya diri saat keluar dan berbicara. Cukup membuat orang bijak alam semesta lainnya yang belum mampu memuja penguasa alam semesta menjadi iri dan iri. Sekalipun mereka mati, mereka tidak perlu menunggu klan mengatur waktu untuk dibangkitkan, juga tidak perlu berhutang pada klan, penguasa langsung alam semesta akan mengambil tindakan. Tentu berbeda jika Anda memiliki pendukung. Jika pemimpin kerajaan Ganwu memiliki penguasa alam semesta sebagai pendukungnya, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Tahun-tahun sunyi berlalu dengan tenang. Bagi makhluk super, waktu tidak ada artinya dan tidak berharga sama sekali. Dalam sekejap mata, lebih dari 30.000 tahun telah berlalu. Luo Feng, sama seperti aslinya, bersinar dalam kultus dewa leluhur. Ketika dia pergi ke kultus dewa leluhur sebagai penguasa alam, dia secara alami terprovokasi oleh pewarisnya, dan sebagai hasilnya, dia diundang secara liar untuk bertarung di dunia kemuliaan. Ide dari pewaris alien itu sangat sederhana. Manusia Yunhe saat itu, penguasa Gua Hun saat ini, keberadaan tingkat monster itu, adalah abadi ketika dia datang ke kultus dewa leluhur. Bukannya, sekarang menghadapimu sebagai master dunia, kami tetap kalahkan. Sebagai Realm Master, seberapa tinggi pemahaman Anda tentang hukum? Oleh karena itu, pewaris ras alien yang tidak percaya pada kejahatan mengambil tindakan. Ada ratusan ribu undangan untuk bertarung. Luo Feng menerima semuanya. Hasilnya, wajar jika menghasilkan banyak uang. Lebih dari 1,5 juta poin kejayaan. Hal ini secara langsung menyebabkan pewaris alien tersebut hampir roboh. Ras iblis, ras mesin, dan ras serangga bahkan lebih iri lagi. Situasi dan pemandangan ini sangat familiar. Apakah ini saatnya umat manusia melahirkan penguasa gua kekacauan yang lain? Tanpa basa-basi lagi, mari langsung ke pengaturan pembunuhannya. Luo Feng juga dibunuh oleh Yang Mulia di Pulau Bauhinia, seperti di karya aslinya. Kesuksesan, disaksikan oleh ratusan juta ahli waris, Luo Feng meninggal. Sayangnya hanya satu klon yang mati. Ras iblis, ras serangga, dan ras mekanik hampir mengalami depresi. Kamu mesum sekali, dan kamu benar-benar punya tiruan. Kehendak asli dari alam semesta yang asli terlalu menguntungkan Anda, bukan? Mereka membayar harga yang begitu mahal, tapi mereka baru saja membunuh tiruan penguasa dunia. Sedikit energi, orang terkuat di alam semesta di antara 3 suku hampir tidak bisa duduk diam dan ingin bergegas ke kultus dewa leluhur untuk membunuh Luo Feng secara langsung. Tentu saja, hanya memikirkannya. Ketiga suku tersebut sedang dalam masalah.
Untuk menghadapi mereka yang memiliki klon, serangan fisik tidak ada gunanya. Mereka hanya dapat menghancurkan jiwa sepenuhnya, jika tidak maka tidak akan ada artinya. Tapi Naluo Feng tampaknya memiliki harta jiwa yang melindungi tubuhnya. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Apakah kita akan mengirimkan penguasa alam semesta? Sangat tidak mungkin. Ketiga suku itu berdiskusi. Namun, kali ini, bahkan jika mereka ingin membayar mahal dan memanfaatkan Luo Feng sebelum dia dewasa, itu akan sulit. Pertama-tama, terakhir kali mereka masing-masing membayar harga untuk harta karun domain tingkat atas dan mengundang Mountain Rider untuk membunuh Yun He, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Tentu saja, harga yang mereka bayarkan sia-sia dan membuat Mountain Rider lebih murah. Itulah harga harta karun domain tingkat atas. Kemudian, klan iblis telah menderita kerugian besar dari penguasa gua meringkuk dalam beberapa tahun terakhir, jadi ketika membahas bagaimana menghadapi Luo Feng, sepertinya agak sulit, tidak mau membayar harga yang terlalu tinggi, dan ingin bekerja tanpa menempatkan dalam upaya apapun. Ketiga marga itu tidak bersatu, jadi masalah ini berlarut-larut. Setelah itu, Luo Feng berhasil melahirkan tiruan Yuhai dan kembali ke alam rahasia asli untuk mundur. Mau tidak mau, Luo Feng pun harus menghadapi belenggu inti aslinya. Akibatnya, klon penduduk bumi Luo Feng mengasingkan diri di alam rahasia primitif, sedangkan klon pembunuh iblis keluar dan berkeliaran di antara bintang-bintang di alam semesta. Bima Sakti, dalam serangkaian istana. Di dalam kuil, di atas tahta, Yun He, yang telah duduk diam dengan mata tertutup selama lebih dari 30.000 tahun, membuka matanya. Pencekikan luar angkasa, selesai. Senyuman muncul di bibir Yun He. Lebih dari 30.000 tahun. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk akhirnya mencekik ruang itu bagi Wutu. Bagi pria kuat lainnya, kecepatan ini sangat tidak normal. Tapi bagi Yun He, itu sangat lambat. Dibandingkan dengan latihan sebelumnya selama lebih dari 10.000 tahun untuk menjadi penguasa Gua Hun, kecepatan ini terlalu lambat. Dia telah memahami teleportasi, pencekikan, dan 60% hukum ruang angkasa. Kategori besar terakhir yang tertinggal adalah blokade ruang angkasa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.